Halo Sobat Dipap, pada podcast kali ini kita akan membahas tema-tema berkaitan dengan isu-isu seksual, permasalahan-permasalahan seksual yang berkaitan dengan disfungsi seksual, kemudian orientasi seksual, kemudian fantasi dan sebagainya. Bahasannya ini ya, Iya. sedikit tabu ya. Iya. Tetapi kita perlu disclaimer ya, karena ini juga berkaitan dengan aktivitas perilaku manusia. Jadi kita membahas interaksi seksual, kemudian aktivitas seksual ini bagian dari memahami perilaku manusia, memahami dinamika-dinamika psikologi manusia begitu ya. Ranahnya di situ, bukan ranah yang sifatnya porno atau tabu ya, tetapi kita membahas ini dalam konteks edukasi, dalam konteks membahas dinamika perilaku manusia. Kenapa Bapak pengen bahas ini? Malah justru dirimu kemarin banyak cerita terkait klienmu yang punya permasalahan seksual dalam rumah tangga gitu. Jadi dalam mungkin 6 bulan terakhir ini ya, ada 2 kasus yang cukup menarik terkait perilaku seksual berpasangan. Sebetulnya ini dalam pernikahan yang resmi sih. Dua-duanya suami istri yang legal, tidak ada perceraian, tidak ada perselingkuhan, tapi dengan kondisi pernikahan yang kalau dari luar pasti terlihatnya tetap sehat gitu, tapi ternyata interaksi di dalamnya membuat kalau yang di kemarin itu salah satu dari pasang suami istri ini memutuskan untuk datang ke psikolog. Kalau di pasangan sebelumnya, iya pertama istrinya juga sih yang pengen datang ke psikolog, terus membawa suaminya, karena memang perilaku seksual yang unik itu datang dari suaminya sebetulnya gitu. Dua-duanya kalau menurut saya sama, perilaku seksualnya agresif dua bapak-bapak ini. Dengan kalau menurut saya setelah ngobrol dengan istrinya, walaupun di kasus yang pertama saya sempat ambil data juga, itu diperparah dengan ketidakpercayaan diri atau perasaan rendah diri yang dimiliki oleh suami. Jadi keduanya ini punya aktivitas seksual yang sering, jadi hampir setiap hari dilakukan ya. Kan seringkali kalau saya mungkin sering membicarakan ke Bapak, ada orang yang aktivitas seksualnya itu 1 bulan sekali aja gitu, kemudian istrinya merasa cemas, suaminya marah-marah. Nah kalau yang ini nggak 1 bulan 1 kali, mereka memang setiap hari melakukan, bahkan mungkin intensitas dalam 1 harinya itu bisa lebih dari 1 atau 2 kali gitu. Nah yang menjadi dorongan awal adalah karena istrinya merasa tidak nyaman harus melakukan hal tersebut setiap hari, kemudian juga karena merasa mulai tidak bahagia dengan kegiatan aktivitas seksual yang dilakukan setiap hari begitu. Nah kemudian bahkan di kasus yang pertama itu bapaknya bisa klaim ke ibu gitu, dia bilang kayak itu tidak perlu disediakan makanan, tidak perlu disiapkan baju, akan bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, saya nggak mau kamu capek, yang penting setiap kali saya mau kamu bisa memberikan kayak gitu. Yeah. Nah terus kalau yang di pertama itu istrinya merasa bapak ini hiperseksual gitu, tapi ternyata setelah diadakan wawancara saya menemukan bapaknya ini punya trauma terhadap istrinya, yaitu trauma istrinya ini berselingkuh, sehingga bapak ini sepertinya menghayati bahwa istrinya itu bukan miliknya, sehingga ketika melakukan hubungan seksual dia merasa memiliki istrinya. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua saya nggak ambil data suaminya Pak, saya hanya baru bisa mewawancarai istrinya aja. Nah dalam kasus kedua ini bapaknya setiap hari melakukan hal yang sama, cuma yang membuat istrinya datang ke saya itu adalah komentar di bulan ini, di awal tahun 2025, bapaknya itu memfantasikan istrinya ini berhubungan seksual dengan pria lain. Kalau prianya itu adalah teman-teman istrinya, maka bapak ini akan sangat marah,
lalu hubungan seksual itu spermanya itu jadi sulit keluar gitu Pak. Tapi satu kali dia cerita, dia bangun tidur, suaminya itu bangun tidur pagi, terus dia bilang, mimpiin bunda gitu, mimpiin istrinya bersama orang lain. Tapi kali ini aku seneng, soalnya yang aku mimpikan bunda itu berpasangan dengan temanku, gitu, dengan temanku. Nah di situ aku merasa dia senang melihat kalian seperti itu dan merasa puas gitu ketika melihat mimpi itu demikian. Lalu di beberapa aktivitas seksual selanjutnya si bapak ini jadi memfantasikan, dan itu membuat perasaan senang, puas, orgasmenya bapak ini hadir gitu. Cuma di sisi lain istrinya merasa terhina karena berarti dia dibayangkan untuk bersama orang lain dan itu tidak akan pernah dia lakukan gitu ya. Sama satu lagi, istrinya ini menyimak dari cerita suaminya bahwa sepertinya dia dibicarakan gitu dengan temannya ya, oleh suaminya ini dengan temannya. Mungkin buat informasi saja, gap sosial ekonomi, kemudian gap kualitas pendidikan yang dijalani itu di kasus yang kedua gapnya terlalu jauh. Jadi bapak ini juga sebetulnya punya perasaan rendah diri karena gap itu, dengan kalau secara gaji memang istrinya 4 kali lipat dari suaminya, dan suaminya ini selalu merasa cemburu, sangat marah kalau misalnya istrinya pergi ke kantor berdandan cantik, nanti istrinya dicurigai akan menggoda laki-laki lain gitu di kantor gitu. Itu dua hal yang unik lah. Untuk kasus yang kedua, dia cemburu ketika dia dandan, tetapi dia berfantasi istrinya dengan laki-laki lain. Tapi kontradiktif ya. Oh, setara dengan dia. Setara dengan si suami. Yeah. Kalau misalnya dia bermimpi nih, tapi mimpinya itu istrinya dengan teman yang setara sama istrinya. Nah itu dia nggak berhubungan seksual. Dia marah. Dia marah aja. Dia marah, dia cemburu, dia pengen protektif ke istrinya, nggak ngebolehin istrinya keluar dan segala macam gitu. Iya. Tuh, jadi kan permasalahannya kan rasa rendah diri ya. Iya. Saya ngeliat istrinya ini sih, yang di kasus yang kedua itu bukan hanya tersiksa, tapi terhina. Berarti emosi yang muncul di perempuan ini campur aduk ya, antara marah, terhina, tersiksa, sedih gitu ya. Kalau yang di pertama kan, di kasus yang pertama, bapaknya tidak menyampaikan fantasi seksualnya, dia itu sibuk untuk mencari bagaimana bisa menguasai istri aja. Tapi kalau yang di kedua, dia bukan hanya ingin menguasai istri dalam hal seksualitas, tapi juga menjadikan istri sebagai objek dan temennya juga sebagai objek dia berfantasi gitu loh Pak. Agak lebih kompleks sih. Jadi berkaitan dengan fantasi ini, sebenarnya ada banyak perilaku manusia berkaitan dengan fantasi dan aktivitas seksual. Kalau menurut saya kategorikan itu menjadi sesuatu hal yang masih dalam batas toleransi. Satunya lagi di batas yang melanggar norma gitu. Kalau di batas toleransi itu ada beberapa hal yang berkaitan dengan fantasi-fantasi seksual atau aktivitas seksual itu, ya seperti yang melanggar itu ya. Ada zoofilia dengan binatang, kemudian ada nekrofilia dengan mayit, orang yang sudah meninggal. Ada lagi aktivitas-aktivitas seksual yang melibatkan lebih dari 2 orang. Tapi itu mungkin saya potong ya Pak. Iya. Yang menyedihkan dari kasus yang kedua aja deh ya. Iya. Yang menyedihkan dari kasus kedua itu adalah kalau fantasi. Jadi aktivitas seksual itu kan sebetulnya setiap kali saya punya kasus pertengkaran suami istri, saya mendorong mereka untuk punya aktivitas seksual yang sehat. Aktivitas seksual itu karena memang itu kan primitif sekali ya untuk manusia. Fantasi-fantasi seksual apapun itu sebetulnya kalau itu menjadi kesenangan di kedua belah pihak nggak masalah sih Pak. Nah yang permasalahan di kasus kedua ini kan fantasi seksualnya itu mengganggu
yang membuat satu orang di dalamnya itu merasa terhina gitu loh Pak. Itu ada istilahnya sendiri. Istilah penghinaan dalam interaksi seksual itu ada namanya. Oh, ada namanya sendiri. Namanya itu humiliation atau humiliate. Dalam interaksi seksual itu juga ada proses penghinaan. Kalau yang difantasikan sama pihak laki-laki ini tuh, kalau ada proses penghinaan, namanya itu, kalau untuk laki-laki berfantasi istrinya dengan laki-laki lain, itu namanya cuckold. Kok apa ya? COCKLOLD, cuckold. Tapi kalau perempuannya berfantasi laki-lakinya dengan perempuan lain, ada juga. Ada si istri itu berfantasi biar suaminya itu berinteraksi dengan perempuan lain. Itu namanya kakwin. Tapi kalau dalam interaksi bayangan itu tidak ada penghinaan, itu ada istilahnya namanya rubah betina sama rubah jantan dalam bahasa Inggris. Iya, fiction dan stuck dan fiction. Tapi permasalahannya kan harusnya fantasi itu disepakati oleh kedua belah pihak dong, Iya. menghadirkan seksualitas yang sehat ya. Kalau misalnya dalam kondisi-kondisi begitu, apakah keduanya menyepakati? Misalnya gini, kalau ada seorang suami menginginkan istrinya berinteraksi seksual dengan orang lain gitu ya, terus istrinya mengiyakan apa enggak? Nah, ada lagi nih, kalau berkaitan dengan saling mengiyakan, itu ada istilah lainnya lagi, namanya itu open marriage. Jadi si istri mengikhlaskan laki-lakinya dengan perempuan lain, si suami mengikhlaskan istrinya berinteraksi dengan laki-laki lain dalam satu rumah tangga. Jadi rumah tangga itu dibangun dari legalitas saja. Tapi itu kan bukan hanya interaksi sosial berarti ya? Aktivitas Aktivitas yang saya sebutkan tadi, nama-nama itu sudah mencakup semua aktivitas seksual. Dan parahnya, itu tuh ada komunitasnya loh. Wajar sih, soalnya kalau seperti itu kan nggak semua orang bisa menerima. Iya, karena kan dia butuh pengakuan, dia butuh pihak lain yang diajak. Nah, pihak lain yang diajak ini, itu ada istilahnya lagi, namanya kerbau. Berkaitan dengan apakah si pihak istrinya dia sepakat, apakah tidak sepakat. Sampai proses itu terjadi, yaitu ada terjadinya ini, yaitu ada namanya itu gitu. Paham nggak maksudnya? Apakah si suami sepakat, apa si istri nggak sepakat. Tapi memang ada kejadian pemaksaan-pemaksaan seperti itu dalam situasi keluarga. Pada akhirnya kan ketika istri dihadapkan dengan kasus seperti itu lebih dari 5 kali, 2 kali, kan akhirnya mau nggak mau istrinya menikmati. Untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini bukan dibetulkan untuk tidak memiliki fantasi itu. Kembali ke tujuan konseling dong, istrinya pengennya gimana? Kalau tujuannya ingin, tapi sebagai orang yang bermartabat, iya. Mungkin ini saya bias, saya nggak tahu juga sih Pak. Tapi menurut saya fantasi itu ya silahkan aja, setiap manusia berfantasi gitu. Tapi kayaknya saya memang agak marah sih dengan kasus ini. Makanya tadi kan saya jelasin ya, ada menurut saya itu ada fantasi, ada aktivitas seksual itu yang dalam batas normal dan ada yang dalam batas tidak normal. Kalau batas tidak normalnya saya sebutkan tadi ada fiction, ada humiliate, ada threesome, ada gangbang, ada macam-macam itu melanggar norma. Tapi tetap kita harus pahami itu sebagai dalam bentuk perilaku manusia gitu. Kita mempelajari psikologi kan, kita mempelajari ada aktivitas manusia yang orientasinya ke arah sana gitu. Iya, cuma kan ya itu kan liarnya manusia ya. Maksudnya dark side-nya mungkin ya. Dark side-nya. Dalam berinteraksi dalam pernikahan kan tetap aja sebagai orang dewasa kita perlu saling menghormati dong Pak. Iya. Nah yang saya soroti dari pasangan ini, saya menangkap kemarahan di wajah istrinya, rasa malu, rasa tidak terima gitu ya. Cuma memang karena bapaknya ini tuh gap sosial ekonomi, gap value mungkin ya, nilai-nilai yang ada dalam dirinya, termasuk orang yang diajak ngobrol tuh jauh sama istrinya sih. Itu yang membuat saya rasanya agak sulit gitu untuk menolong, apalagi karena bapaknya juga belum mau lah, sebutlah belum mau untuk hadir dalam sesi konseling. Sebenarnya kan interaksi seksual itu ya sama seperti kalau agama yang saya yakini kan mengajarkan suami itu pakaiannya istri itu pakaiannya suami gitu ya. Cuma kayaknya di dalam situ tuh tetap harus ada rasa berkenan gitu loh Pak. Di pasangan-pasangan tadi apakah keduanya berkenan? Bisa berkenan, bisa nggak berkenan. Tapi di dalam
kehidupan masyarakat urban, semakin kompleks kehidupan masyarakat itu, semakin kompleks. Semua kan berasal dari fantasi ya, tetapi penyalurannya itu akan memunculkan aktivitas ya. Semakin kompleks masyarakat urban itu, aktivitas seksualnya makin kompleks. Makanya party-party di kota, kemudian banyak kan pesta seks di kota gitu kan. Saya tuh tadinya agak marah karena merasa secara kognitif bapak ini tidak terasah ya. Maksud saya gap. Jadi gini, karena ibunya ini juga punya sosial ekonomi yang baik, dia memang ada satu situasi lah yang akhirnya membuat dia dekat dan akhirnya memutuskan menikah dengan bapak ini yang sosial ekonominya berbeda. Tadinya saya tuh kelupaan sebelum bapak ngomong itu, fantasi-fantasi manusia urban. Saya berpikir bahwa kayaknya bapaknya ini secara pendidikan, kemudian gaya hidup gitu ya, ya value-nya kurang gitu, tapi saya lupa. Bahkan fantasi dan aktivitas seksual itu tidak berkaitan dengan tingkat pendidikan dan ini. Yang dimana yang perempuannya itu dibayar dengan sekian juta dolar, terus dia kemudian dikasih di Abu Dhabi, para sultan-sultan itu kan? Iya, itu juga ada label agamanya juga di sana. Iya. Ini tentang apa ya? Tentang apa nih? Bahkan atas nama agama pun ada namanya sendiri. Seperti kejadian itu. Jadi ceritanya ya, ada orang sengaja mentalak istrinya 3 kali agar istrinya ini nikah sama orang lain. Terus? Nah, dalam bulan tertentu disuruh balik lagi. Tetapi kan dalam proses itu kan ada proses rekam, ada proses cerita dan sebagainya. Itu yang dari pihak laki-laki itu meningkatkan fantasinya dia, meningkatkan semangat dia dalam interaksi seksual atas nama agama loh. Dia menggunakan celah-celah agama gitu. Iya. Namanya itu kalau nggak salah itu apa ya, ada kata-kata halal apa gitu. Tapi sama seperti nikah mut'ah nggak sih, memanfaatkan celah hukum agama gitu maksudnya? Ya, kalau nikah mut'ah kan dia memang nikah. Kalau yang ini itu kan dia menceraikan dulu istrinya agar istrinya bisa menikah dengan laki-laki lain. Jadi bahkan value agama pun kalau memang punya fantasi dan ingin menyalurkan, dia mencoba mencari celahnya gitu. Itu ya dark side sih. Dark side-nya manusia. Enggak berkaitan dengan intelektualnya, berkaitan dengan dia orang kampungan dan sebagainya gitu. Kebetulan klienmu kasusnya seperti itu. Saya mau bilang, saya sampai minta maaf sama istrinya untuk mengatakan suaminya itu. Cuma kalau digali dari akarnya ya, memang akarnya ada inferioritas. Kalau untuk kasus yang cuckold ya, cuckold itu iya, itu ada. Kalau perempuan ada namanya sendiri, cuckwin. Kalau laki-laki cuckold. Jadi ini kan lintas gender. Nah, berasal dari inferioritas, baik inferioritas dia traumatiknya dia waktu masih kecil, atau traumatik dia dalam proses pernikahan itu, misalnya istrinya gajinya 4 kali lipat, 3 kali lipat itu, jangan-jangan triggernya gitu. Kalau digali lebih dalam lagi, mungkin masa kecilnya dia berasal dari keluarga yang suka terhina gitu. Sosial ekonominya dari awal jauh banget, ya. Tapi saya kan tidak bisa lihat mengevaluasi bagaimana kok bisa sih deket sama orang dengan gap yang sejauh itu. Saya nggak mungkin terlalu menggali itu. Pasti kan fokusnya lebih kepada apa yang harus dilakukan saat ini, mau nerima tapi gimana caranya, atau memang harus bertahan sampai nanti akhirnya udah nggak kuat dilepas lagi karena si istrinya kan pernikahan kedua ya. Ambil contoh misalnya kasus BDSM misalnya, itu kan dia harus ketemu orang masochis, ketemu orang sadis gitu, sadisme gitu, dan aktivitas itu saling ada concern kan, akhirnya kan concern di antara orang yang konsen, orang yang mau disakiti dan orang yang mau menyakiti. Iya, maksud saya kan itu berarti keduanya berkenan. Iya. Dengan resiko yang keduanya itu sama-sama mau bersedia untuk menerima kan. Iya. Nah, permasalahannya itu di dalam keluarga, dalam hubungan suami istri. Itu seringkali dari pemaksaan suami itu sampai bertahun-tahun gitu, memunculkan konflik, akhirnya pihak istri itu ya udahlah gitu. Nah itu, ini kan pernikahannya memang di bawah 5 tahun ya. Iya. Di bawah 5 tahun, terus
menurut saya adaptasi tentang kepribadian sebagai pasangan juga belum tuntas gitu. Tapi si suaminya itu selain dia curiga dengan seluruh lingkungan istrinya, bahwa lingkungan yang dipilihkan istri itu adalah lingkungan yang akan menilai saya negatif, ada di bawah dan sebagainya, dia juga merasa istrinya itu menghambat dia sebagai suami seutuhnya. Cara merespon istrinya dianggap sebagai hambatan untuk dia menjadi suami seutuhnya. Kan inferiority kompleks sekali. Sampai akhirnya memunculkan ide-ide di istrinya itu bukan ini ya, apa namanya, berhubungan seksual dengan temannya yang menurut dia setara sama dia gitu. Dia puas dengan itu. Saya sebetulnya mungkin sejujurnya sebagai psikolog saya agak terpancing ya, agak bias gitu. Saya merasa kayak perempuan ini terdidik, punya posisi sosial yang bagus, punya pekerjaan karir yang bagus. Cuma kok suaminya sedemikian. Kalau sudah berhubungan sama aktivitas interaksi seksual, itu bisa sekotor itu juga ya Pak. Itu sebenarnya nggak gender sih. Manusia yang bisa sekotor itu sih. Iya. Karena kalau sudah berhubungan sama aktivitas seksual itu, kita ada alternya sih. Ya memang itu kebutuhannya sangat basic ya. Akhirnya ya memang dilihat dari segi budaya nggak akan ketemu. Tabu pasti. Makanya dia harus dibalut dengan pernikahan. Kan banyak tuh aktivitas hubungan suami istri itu yang dibalut dengan aktivitas seksual ya, dibalut dengan aktivitas peran gitu. Ada yang pakai baju begini, ada yang pakai profesi ini, ada yang pengennya suami bayar gitu, ada kan, pengennya suami menghina-hina dulu gitu, baru berinteraksi seksual. Nggak bisa gitu, nggak bisa dihubungkan dengan ini benar atau baik. Kalau sudah di dalam proses aktivitas, segala sesuatu akan ketemu. Pendekatan ininya sih, menurut saya sebagai manusia yang beradab, pendekatan suaminya untuk konsennya aja. Ya. Konsen dari kedua belah pihak kan. Dan itu pun bisa dilakukan oleh orang yang mungkin secara pendidikan dia profesor, doktor atau ulama sekalipun, ketika sudah diranjang itu bisa sangat brutal loh. Maksudnya sangat tidak diterima sama logika gitu. Iya, cuma kan cara pendekatannya itu loh Pak. Iya. Maksud saya itu pendekatan membuat si istrinya itu ya punya kesediaan aja, bukan istri doang sih. Mungkin perempuan juga ada ya yang punya imajinasi seperti itu. Tapi ya lagi-lagi setiap manusia itu kan walaupun kita punya dark side, tapi bagaimana mengkomunikasikan dark side itu seorang yang ada sebagai pasangan juga memahami dan menolong kan, ya saling bantu aja lah. Kalau misalnya ini dilakukan secara memaksa, kemudian salah satu pihak merasa tersiksa, ya sebaiknya sih peka ya peka untuk ya udah berarti saya apakah ada yang salah gitu dari cara berkomunikasi saya atau cara pendekatan saya. Ya ketika berhubungan seksual untuk menjadi rumah tangga yang sehat kan semua harus bahagia gitu. Kenapa mesti hanya ada salah satu yang bahagia, kan nggak fair dong. Menurut saya sih oke lah, setiap manusia punya fantasi, dark side, dan memang mungkin berpasangan suami istri secara legal agama dan negara untuk menolong bagian-bagian itu juga ya. Tapi kan ya tetap sebagai human ya, sebagai manusia pendekatannya dilakukan dengan cara yang baik lah gitu Pak. Kadang itu ada perempuan yang mau laki-laki mencoba baik ya, tapi perempuannya ini sangat konvensional sehingga hanya mau satu gaya saja dan itu di bawah saja misalnya. Ini agak tabu ya, tapi untuk yang lain nggak mau. Dan ini kan dari pihak laki-laki juga kan merasa terganggu. Paham ya maksudnya ya? Perempuan-perempuan yang sangat konvensional itu bahkan jauh untuk yang istilah-istilah yang kita sebutkan tadi, bahkan hanya mau posisi yang telentang aja gitu. Itu ada gitu. Ya oke lah, pendekatannya kesepakatan bersama antara suami dan istri. Tetapi dalam hal-hal tertentu bahkan perempuan dideketin saja tidak mau, sampai tidak hanya perempuan, laki-laki juga ada kasusnya tidak dideketin sama istrinya juga nggak mau. Iya, memang menikah itu kan sebaiknya sepupu ya.
Mungkin bukan hanya tentang visi atau misi hidupnya gitu, tapi juga tentang cara bercandanya, mungkin juga dark side-nya gitu ya. Orang yang dipercayai kan harusnya memang pasangan gitu. Kalau dia nggak trust sama pasangannya, tentu dia menceritakan sisi gelapnya dia juga kemungkinan besar ditolak, kemungkinan besar dievaluasi, kemungkinan besar tidak diterima, itu kan jadi ada gitu. Iya kan? Jadi sebelum lanjut kepada fantasi-fantasi yang aneh-aneh itu, sebaiknya mencari pasangannya juga ya memang yang satu frekuensi, yang kemudian ketika ngobrolin hal misalnya jadi diskusi sih. Terkadang suami istri itu tidak mau melakukan diskusi berkaitan dengan masalah seksual. Ya itu. Gak mau. Nah, ketika itu dibangun diskusi itu kan mereka bisa saling tolong menolong. Iya, ego. Jadi artinya misalnya kasusmu tadi, si suami punya fantasi ini, istrinya nggak mau. Apakah pihak suaminya mau mengikuti istrinya untuk kembali ke jalan yang benar ceritanya, atau mencari titik tengahnya, atau pihak istrinya ngikutin suaminya? Tapi itu kan proses negosiasi, iya kan? Proses negosiasi harus diselesaikan karena tidak. Dalam kasus itu si suami itu sudah menutup dengan bilang respon istrinya membuat dia merasa tidak bisa menjadi seutuhnya. Itu kan udah menutup jalan untuk menemukan win-win solution kan? Iya. Memang saya nggak biasa sih Pak sebetulnya dengan kasus itu. Jadi fantasi itu muncul karena jenuh sih. Fantasi yang, jadi aktivitas seksual itu kan sebenarnya mau bagaimanapun dia kebutuhan dasar seperti makan. Dia penyaluran dark side kita. Setiap orang punya sisi gelap. Dia butuh penyaluran. Tetapi karena itu menjadi rutinitas, dia butuh menjaga tetap on. Itulah kenapa terkadang fantasi itu dibutuhkan. Pasangan dari klien saya itu sempat datang ke psikiater karena kecemasannya ya. Jadi ketika datang ke profesional pertama, mereka memilih untuk datang ke psikiater. Mereka hanya membuka bapak ini punya anxiety, cemas yang termanifestasikan dalam kecurigaan tuh. Curigaan istrinya dandan cantik terus nanti buat menggoda teman-teman di kantor dan sebagainya gitu loh. Karena memang datangnya ke psikiater, jadi kan tidak ada proses untuk penggalian mendalam ya. Dikasihlah obat sama psikiater itu. Kemudian ketika minum obat, kan kalau orang cemas kan memang ini ya cepat banget gitu ritme otaknya. Jadi akhirnya kan dapatnya anti cemas yang membuat tubuhnya relax. Iya. Karena relax dia nggak bisa melakukan ereksi nggak bisa. Ereksi dengan yang dia harapkan kan. Iya. Terus akhirnya jangankan orgasme, ereksinya jadi yang nggak dapet. Maulah dia minum obat itu. Makin marahlah dia dengan profesional, psikiater dia nggak mau lanjut dengan psikiater. Sehingga proses untuk menggali lebih dalam, terus mencari win-win solution dengan permasalahan berdua begitu ya jadi semakin susah sih. Iya. Dinamikanya di orang itu. Cuma ya memang keterbukaan kita untuk mencari win-win solution, kesadaran untuk berdiskusi, bahkan untuk hal yang sangat kelam begitu, memang harusnya dilakukan bersama pasangan sih Pak. Iya. Mau sampai walaupun mungkin pasangan itu juga tetap harus menetapkan ya batasan yang benar sesuai dengan value yang mereka anut gitu. Kita mau nakal sampai mana nih gitu istilahnya kan, mereka kan harus menyepakati itu juga kan. Kalau dalam aktivitas seksual itu terkadang tidak cukup hanya orgasme. Nah disitulah permasalahannya. Orang dalam level yang saya tidak mau hanya cukup keluar, itulah dia muncul ide-ide liarnya itu. Ditambah lagi dengan historinya dia, latar belakangnya dia. Apakah dia latar belakangnya dia inferior itu membuat dia sangat merasa rendah diri, atau dia merasa ingin mendominasi. Ya. Tergantung kutub dia ambil di mana. Kalau dia menjadi sangat dari latar belakang dia inferior, dia bisa menjadi orang yang sangat sadistis gitu dalam interaksi seksual. Bisa. Atau dia dalam posisi yang masokis tadi, sehingga dia menjadi pihak submisif, ya, bisa menjadi si tadi kasusnya yang vixen tadi gitu. Atau latar belakang dia yang ini nggak cuma masalah laki-laki aja, kadang istri juga begitu. Jadi fantasi pakai seragam tertentu, seragam mungkin PNS, seragam
nakes dan sebagainya, tokoh-tokoh superhero dan sebagainya ada gitu. Ya nggak apa-apa sih. Iya. Itu kan dinamika manusia ya. Pertama, selama itu ada konsen ya, antara suami istri, kemudian kesepakatan bersama. Yang kedua itu tidak lewat dari value manusia yang sehat sih. Manusia yang sehat itu kan ya sebaiknya punya value agama, value budaya. Tidak melanggar value itu. Yang ketiga itu tidak melanggar hukum, karena di dark web itu banyak aktivitas itu. Iya, benar. Iya, melanggar hukum. Jadi sampai dia gali kuburan, gali makam untuk bisa nekrofilia itu, kemudian menculik anak kecil, coba bayangin. Kemudian mencuri celana dalam. Itu pelanggaran hukum itu. Ya kan? Hanya untuk memenuhi fantasinya dia gitu. Iya, termasuk juga. Itu ada kasus yang waktu itu ada ayam berapa itu pada mati kan? Itu kan bagian dari fantasi itu. Itu pelanggaran hukum. Jadi memang orang ya harus dengan sadar sih. Iya. Menjual istri itu ada hukumnya loh. Jauh secara hukum itu. Jadi di Surabaya, Jawa Timur itu kan juga ada kasus yang tadi kasusnya itu terlaksana. Akhirnya dia mencari bullnya itu. Nah, kebetulan bullnya ini adalah si polisi. Kena kasus penjualan human trafficking. Bull itu maksudnya orang yang diikutkan ya? Iya, orang yang diikutkan dalam pihak ketiga. Orang yang diikutkan sebagai pihak ketiga. Iya. Dalam fantasi seksualnya dia. Iya. Dan dijebak sama polisinya. Iya, dijebak. Karena ini sudah beberapa kali kan. Nah, kan si bullnya kan harus memfasilitasi hotelnya, makannya, uang dandan istri, dan itu kan bisa dianggap setelah kesepakatan terjadi ya tetap harus berpikir mengenai nggak ada gratisan kan, value hukum yang ada di negara kita juga. Jadi permasalahan fantasi itu saya pikir sih hampir semua orang lah ya punya fantasi. Bisa liar, bisa nggak liar. Bisa sangat konvensional sekali, tidak mau aneh-aneh, tapi itu pun ada fantasinya gitu. Ya ingin romansa gitu, atau sangat liar sekalipun, party, dugem, kemudian one night stand gitu. Pada dasarnya setiap orang punya fantasi. Fantasi itu apakah tersalurkan kepada aktivitasnya? Jika tidak tersalurkan, kemudian sama istrinya berkonflik selama bertahun-tahun. Nah, itulah permasalahannya. Iya, jadi kalau punya fantasi, tolong komunikasikan secara terbuka dan baik dengan istri, dapetin kesediaannya, toleransinya ditetapkan juga. Sama satu lagi jangan lupa jangan sampai melanggar hukum gitu kan. Iya. Jadi ya kalaupun punya fantasi ya tetap harus berpikir juga kan, nggak sepenuhnya harus seperti fantasi yang saya mau gitu kan juga, karena memang nggak ada kebebasan mutlak juga sih di dunia ini. Sebenarnya kan bisa cari titik tengahnya aja sih. Katakanlah misalnya suami pengen punya fantasi daripada dia mencuri celana dalam kolam baju renang gitu. Ya udah istrinya suruh pakai baju renang gitu. Atau penyalurannya tetap ke istrinya, biarkan suami itu dengan fantasinya, tapi istrinya itulah sebagai penyaluran, mau pakai cosplay dan sebagainya. Iya, kesepakatan. Iya, dan dikomunikasikan gitulah, dikomunikasikan pada istrinya. Jika nggak dikomunikasikan ya salah satu pihak pasti akan merasa terhina lah, terus jadi memperkeruh konflik rumah tangga juga. Gitu. Sayang sih bapaknya itu belum tahu mau diperiksa enggak, tapi ya mudah-mudahan mau. Permasalahan seksual itu bagi laki-laki ya ketika sudah menjadi suami itu besar bagi kesejahteraan keluarga. Padahal kalau di perempuan tuh kalau udah capek ngurusin banyak hal, nggak bisa kalau laki-laki. Nggak bisa. Laki-laki itu mengikuti siklus tubuhnya. Ada yang dia kebutuhannya 2 hari sekali, ada yang kebutuhannya seminggu sekali, ada kebutuhannya sebulan sekali. Tapi kayaknya nggak mungkin ya sebulan sekali. Maksudnya gini, itu panas. Iya, sperma itu panas dan itu harus disalurkan. Nah, ketika tidak dikeluarkan, apakah dia menjadi pemarah, apakah dia menjadi orang yang agresif dan sebagainya, itu terkadang dipengaruhi oleh. Iya. Bagi laki-laki, bagi suami berkaitan dengan aktivitas seksual itu terkadang. Tapi sebetulnya ya Pak, mungkin ya lanjutan aja ya di podcast ini ya. Sebetulnya kan laki-laki lebih agresif ya ketika sudah keluar itu sudah selesai. Beda loh sama polanya perempuan. Perempuan itu tidak seagresif laki-laki, cuma dalam
bertahannya untuk tetap dalam keadaan horny ya, itu lama. Sehingga ketika sudah selesai laki-laki orgasme mengeluarkan sperma, dia bisa kelelahan lalu tidur, perempuan itu mungkin saja belum selesai, Pak. Ini kan juga dua hal yang harus dipahami, tidak hanya tentang laki-laki menggebu terus perempuan itu harus menolong menggebunya si laki-laki itu ya, tapi juga memahami bagaimana agar yang satu itu agresif tapi sebentar, yang satu itu nggak agresif tapi lama, bisa bertemu dalam satu titik, bisa bertemu dalam situasi gitu, satu situasi sehingga menguntungkan keduanya. Mungkin bahasa halusnya begitu. Iya. Itu kan harus lagi-lagi komunikasi kan. Bahkan dalam siklus tubuhnya aja, misalnya begini, perempuan itu sebelumnya ngantuk, berinteraksi seksual jadi seger, ya kan? Laki-laki asalnya seger gitu, berinteraksi seksual langsung ngantuk. Kalau sudah ngantuk, sudah suaminya udah tidur, istrinya merasa diabaikan. Kan mereka harus ketemu dalam satu situasi yang sama. Padahal yang satunya adalah ya cepat gitu kan ya, prosesnya tuh cepat gitu. Yang satunya ini lambat, tapi ketahan konsistensinya tuh lebih lama gitu. Mereka kan harus ketemu di situasi yang sama, makanya baru bisa hubungan seksual itu memberikan kebahagiaan dan benefit buat kedua belah pihak gitu maksud. Mungkin itu kali ya podcast hari ini terkait dengan perilaku seksual, fantasi seksual, aktivitas seksual dilihat dari perspektif perilaku manusia gitu di bidang psikologi ya. Semoga podcast ini bermanfaat. Terima kasih.